tahun 2023. Perkenalkan, saya Fahratunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan Kedua LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2300103922097146 dan nomor UKG 201699742677. Siang ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran hukum Archimedes di kelas 8. Selamat menyaksikan. Sehat ya? Sudah sarapan? Ya. Tadi pas kita sudah ada beberapa yang sarapan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing supaya kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar dan baik. Berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Miss Nisa mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Miss Nisa presensi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Karena sepertinya ada beberapa anak yang tidak masuk hari ini. Sebentar ya. Aidan, Aidan di bawah ya, pull out ya. Arya, hadir. Alex, hadir. Godiva, Kansa, pull out. Gisela, Lani, Manggala, Maria, Nara, Pau, Nadia, Queen, Rehan, hadir. Raka, hadir. Rizal, Jos, Abner, Afat, Tata. Oke, sebelum Miss Nisa mulai, Miss Nisa ingatkan lagi, Miss Nisa remind terlebih dahulu pembelajaran kita yang minggu lalu. Ada yang ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu kita belajar apa? Kita praktikum apa? Ada yang ingat? Apa? Tekanan hidrostatis. Ya, betul. Tekanan hidrostatis ya. Kita kemarin belajar tentang tekanan hidrostatis yang kita pakai yang namanya apa itu? Aqua ya, yang kita lubangi kemudian kita panturkan. Setelah itu kita kemarin belajar apa? Yang terakhir yang pakai garam. Belajar apa? Yang pakai garam diaduk. Belajar apa? Apa? Iya, untuk Archimedes tapi yang tentang terapung ya, tenggelam dan melayang. Nah, hari ini yang akan kita pelajari nanti juga akan sama sebenarnya, tapi kita lebih kepada aplikasinya. Nanti kita akan praktikum yang lebih menarik dibandingkan yang pembelajaran yang sebelumnya. Sebelum itu ada yang tahu ini gambar apa? Air, ya benar air. Yang ini apa? Telur. Yang ini apa? Apa? Lunchbox ya atau Tupperware. Nah, perhatikan gambar yang Miss Nisa berikan. Ini ada lunchbox dan ini ada apa? Iya. Kalau dua-duanya dimasukkan ke dalam air, lihat apa yang terjadi. Yang satu tenggelam, yang satu terapung. Kalau seandainya yang namanya apa ini? Ya, kemudian dimasukkan ke dalam lunchbox, kok bisa terapung? Ada yang tahu kenapa? Daya apungnya lebih besar. Nanti kita akan menggunakan dua buah telur. Telur yang pertama adalah telur yang busuk seperti ini. Telur yang busuk dan satu lagi adalah telur yang tidak busuk. Kemarin Miss Nisa, seingat Miss Nisa bercerita kepada kalian, Miss Nisa suka makan telur, tapi kemudian karena telur yang di Miss Nisa beli itu kadang kan tidak oke, dalam keadaan tidak oke. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengidentifikasi telur mana yang bagus dan telur mana yang tidak bagus? Karena biasanya ketika kita membuka, tiba-tiba kan maknya piar gitu ya, tidak dalam kondisi bagus. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengidentifikasi antara telur busuk dan telur yang tidak busuk? Begitu. Sehingga tujuan kita pada pembelajaran kita hari ini sama seperti kemarin kita belajar tentang hukum Archimedes, tapi kita sekarang lebih aplikatif, yaitu apa? Kita nanti akan tahu yang namanya gaya yang ada pada telur atau gaya apung yang disebutkan sama Rehan tadi itu bagaimana dengan berat yang ada pada telur sehingga nanti akan berpengaruh bagaimanakah nanti pada saat telur yang jelek atau telur yang tidak bagus dan telur yang bagus. Sekarang dibuka GC-nya terlebih dahulu, nak.
halaman yang pertama. Di halaman yang pertama. Sudah? Silakan dicek alat-alatnya terlebih dahulu. Di situ coba dicek ya, apakah lengkap semua. Ada bejana pancur? Ada. Kemudian ada gelas ukur? Ada. Ada telur 2? Oke. Ada beaker gelas? Oke. Ada gelas plastik? Oke. Ada neraca pegas? Oke. Yang belum ada adalah airnya. Begitu ya. Miss Nisa terangkan terlebih dahulu nanti biar kamu tidak salah langkah ketika melakukan yang namanya praktikum. Begitu ya. Sebelumnya silakan dilihat yang prosedur kerja terlebih dahulu. Silakan dilihat prosedur kerja terlebih dahulu. Sudah? Yang bagian pertama dalam mengorientasikan masalah. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di sini ada telur. Ada 3 buah telur. Nah, ada telur yang posisinya masih posisi bagus dan ada telur yang posisinya masih busuk. Nah, kira-kira masalah apa yang akan kalian mau pecahkan dalam kasus ini? Silahkan ditulis di LKPD kalian. Boleh 1 atau boleh 2, terserah kalian. Yang berhubungan dengan yang tadi disebutkan Rehan ya, tentang gaya apung tadi ya. Bagaimana bagaimanakah cara kita untuk membedakan telur yang baik atau telur yang busuk? Bagaimanakah cara terserah kalian. Bikin 1 atau 2 saja, silakan ditulis. Kita hanya mengambil 2 data saja. Kita ambil 2 data saja. Data yang pertama adalah data untuk telur yang posisi baik. Data yang kedua adalah telur yang posisinya tidak baik. Kita akan mulai menyelidiki mana kira-kira yang telur yang posisinya baik dan telur yang posisinya tidak baik. Pertama yang kalian lakukan, silakan dilihat ada bejana pancur. Bejana pancurnya silakan diisi air terlebih dahulu. Airnya pas di bawahnya pancuran. Begitu ya, airnya pas di bawahnya pancuran. Setelah itu silahkan yang namanya telurnya dimasukkan ke dalam yang namanya bejana pancur. Oh, sebelum itu mohon maaf, jangan lupa telurnya ditimbang terlebih dahulu. Ditimbangnya pakai apa? Pakai yang namanya neraca pegas. Silahkan hasilnya dimasukkan ke data di kolom 1 atau W apa? Di situ? WU, pintar. Masukkan sebagai data atau WU. Lalu setelah itu masukkan ke dalam bejana pancur. Jangan lupa diletakkan di sini. Hati-hati jatuh, ya. Awas hati-hati jatuh. Kan tadi kan sudah seperti ini ya. Habis itu masukkan ke dalam air. Sampai di sini dipahami? Dicek berapakah besarnya W-nya. Nanti datanya masukkan ke dalam W berapa? W apa? WA, pintar. W air. Setelah itu dilepaskan. Tunggu lihat posisinya bagaimana. Apakah tenggelam atau terapung? Nanti airnya jangan lupa diwadahi di beaker gelas. Sampai di sini dipahami? Kalau sudah, jangan lupa diukur. Pakai gelas ukur, dimasukkan sebagai V apa? Di situ? V apa? Pintar. Bisa? Kita mulai bekerja. Airnya di depan. Diukur dulu. Diukur dulu. Airnya sudah ya, diukur dulu, bentar. Diukur dulu. Diukur dulu, bismillah. Apa itu? Kita kayak itu memang Diukur dulu. W-nya berapa? W apa itu? W apa? W itu apa? WA? Ya, enggak. Ya, masukkan. Buktinya. saya 0,4. Bahan yang busuk ya. Ini aja. Yang busuk. Kurang baru. Oh. Ya, terserah mau yang busuk dulu atau yang ini. 0. Yang di udara udah. Udah. Ya, bentar. Yang W udara sudah? Udah. Oke, bentar. Sekarang ini ya.
W udaranya udah? Nah, udah, oke. Sekarang jangan lupa W airnya, masukkan ke airnya. Cek berapa? Ya, benar. Awas pegangnya nak, pegangnya di atas. Iya, pintar. Cek berapa itu? Sampai iya terus, iya berapa cek? W airnya berapa? Pegangin enggak? Kita lebih dahulu. Enggak kelihatan tangan di foto tangannya. Nanti ke Di video aja. Bisa pasang enggak? Biasa. Mana neracanya? pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kurang dong, aku takut. Loh, Neraca di situ enggak? miring. Ya. Enggak pernah. Ah, Jangan campur air. dan Oh itu aja dah. Oh iya iya iya. Ya udah pakai. Coba pas. Ayo tenang. Ini bukannya harusnya kita pakai sini. Sudah? Sudah ambil cara dua-duanya? Oke. Ayo ditimang ya. Bentar, masih temennya, ditunggu temennya ya. Yang sudah boleh mengerjakan yang evaluasi. Yang bawahnya yang ada pertanyaannya dari Miss Misa itu ada 4 pertanyaan. Empat. Sudah, boleh diukur sayangnya. Pelan-pelan ya. Oke. Cakiku berapa liter? Sudah. Oke, tunggu temennya ya. Tunggu temennya. Kelompoknya Maria udah? Sudah. Sudah, kelompoknya Tata. Kelompoknya belum satu. Oke. Kalau sudah kita mulai ini ya, presentasi dari hasil evaluasi yang bagian A sudah ya. Sampai kesimpulan sudah? Yang kesimpulan? Kesimpulannya jawaban dari hasil orientasi kamu tadi ya. Dicek lagi kesimpulannya. Oke, kita mulai presentasi yang di bagian pertama, mulai dari orientasi masalah. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tuliskan permasalahan apa yang akan muncul dalam bentuk pertanyaan. Kelompok mana? Kelompok mana? Belakang. Oke, kelompoknya Tata. Silakan dibaca. Bikin berapa permasalahan? Berdiri. Berdiri. San. Ya, berdiri. Berdiri ya. Yang kelas. Ya, yang A sama B. A. Apa yang menyebabkan telur busuk tersebut mengapung? Oke. Dan mengapa telur yang tidak busuk tersebut tenggelam? Oke. Yang B. Bagaimana cara membedakan buah telur yang busuk atau yang tidak busuk? Oke. Permasalahannya Rizal, gimana cara membedakan telur yang busuk dan yang tidak busuk? Terus dia sudah punya hipotesa. Kalau yang namanya telur terapung itu yang busuk, begitu ya? Telur yang tidak busuk itu yang tenggelam. Gara-gara kemarin Miss Misa ceritain ya. Oke, yang kelompok sana apa? Permasalahan yang diambil apa? Kelompoknya Maria. Berdiri mana?
Oke. Kenapa telur busuk dan ramah? Oke. Berdasarkan ini ya, testimoni Miss Nisa ya. Oke. Kalau kelompoknya lagi, boleh. Yang lainnya? Telur yang retak ada yang mengaku dan melayang. Oke. Kenapa telur yang retak ada yang mengaku dan ada? Ini kebanyakan berdasarkan testimoni. Isinya tidak baik. Mau itu retak, mau itu busuk, maupun anything. Begitu kan intinya ya? Oke. Kita lanjut. Silakan dibuka yang kedua. Sorry. Halaman ketiga. Sudah? Oke, yang bagian pertama. Apakah berat benda di udara sama dengan berat benda ditimbang saat di air dan kenapa? Berikan alasannya. Mau kelompok siapa dulu? Oke, kelompoknya Maria terlebih dahulu. Berdiri. Biar kelihatan, soalnya nggak kelihatan biasanya. Yang rest? Tidak, karena dibantu oleh air. Karena dibantu oleh air. Berarti posisinya beratnya beda ya? Berapa? Yang di udara? 0,4, yang di air? 0. Itu yang untuk baik apa buruk? Yang telur baik, telur yang baik. Yang buruk berapa? 0. Oke. Yang satunya? Yang di air berapa? 0. Oke. Terima kasih ya. Lanjut, yang kelompok ini. Tidak, karena berat telurnya tertahan oleh air. Oke, berat telurnya tertahan oleh air. Berapa WU-nya? Yang baik itu 0,4, berat di airnya 0. Yang telur busuk itu 0,2, berat di airnya Mirip 0. ya. Beratnya ini berapa? Yang jadi berapa? Ya, Yang berdiri, sayang. itu 0,4, terus berat di airnya 0. Itu yang busuk di udaranya 0,3, yang di air 0. Nah, oke, berarti mirip-mirip ya. Berarti kalau yang di udara itu rata-rata beratnya telurnya itu kalau nggak 0,3 ya 0,4 segituan ya. Tapi kalau yang di air menjadi 0 karena tertahan oleh air. Oke, lanjut. Yang sekarang yang B. Bagaimana besar gaya apung dan berat benda pada zat cair? Kelompok mana dulu? Mau kelompoknya Tata dulu? Oke. Raka bohong. Berdiri ya, pengen kami terus. Yang nomor 2 nih. Ya, bagaimana besar? Yang B. Maaf. Oh, hampir sama, beda 1 titik saja. Beda 1 digit. Berapa? Yang ini yang Iya, bagaimana kayak aku. iya, berapa? 0, berapa? 0, berapa sama 0, berapa? 0,2 sama 0,4. Oke, 0,2 sama 0,4. Terima kasih. Yang kelompoknya sana, siapa? Yang B. Ya. Yang baca ini. Ya, pertanyaannya B. Bagaimana besar gaya apung dan berat zat cair? Hampir sama. Hampir sama berapa? 0, berapa sama 0, berapa? Yang atas. 0,3 dan 0,3. Oke, berarti mirip-mirip ya. Sedikit sedikit. Yang ini berapa? Sama, 0,4 sama 0,2. Apa 0,3? 0,3. Oh ya, 0,3 sama 0,2. Biasanya memang selisih 1 digit. Kenapa biasanya selisih 1 digit? Itu biasanya, kamu kan bacanya, mohon maaf, istri saya pinjam bentar saya. Ya, itu. Biasanya, salahnya itu di mana? Biasanya itu hampir mirip-mirip kok. Karena ini alatnya Miss Nisa ini kan, mohon maaf ya, shred-shrednya itu kan ada jaraknya ya. Kalau pakai yang digital, itu nanti kamu ketemunya itu bisa mirip banget 0,3 berapa atau 0,39, mirip sama yang kayak apungnya. Tapi kalau pakai ini itu kan bergantung sama mata kamu. Lek misalkan matanya Miss misalkan mata 4 ya, jadi gini. Nah otomatis biasanya selain ini differentnya itu hampir 1 digit, kayak 0,3 sama 0,2 punyamu atau 0,4 sama 0, berapa begitu. Biasanya memang seperti itu, tidak apa-apa. Tapi mirip-mirip nilainya. Lanjut, yang C. Berdasarkan hasil eksperimen, bagaimanakah cara membedakan telur yang baik dan telur yang busuk? Mana dulu? Kamu dulu. Itu oke. Ya, Paula. Busuk ini ya?
baik berapa nilai W-nya? W yang mana? W yang ya, yang di apa cair, yang kolom terakhir. Oh, kolom terakhir. Ya. Kalau yang busuk. Oke. Yang ini berapa? Bagaimana cara membedakan? Terima kasih ya. Oke. Berdiri ke kita. Ya. Berapa nilainya? Lebih besar siapa? Busuk apa? Busuk apa? Busuk apa baik? Yang baik lebih besar. Oke. Terima kasih. Lanjut. Telur yang baik itu pasti tenggelam di air. Ya. Terus telur yang busuk itu pasti terapung di air. Berapa besarnya yang baik? Lebih besar mana? Yang baik apa yang buruk? Yang baik. Oke, yang baik. Rata-rata berarti yang baik ya. Berarti yang baik ini yang tenggelam semua ya. Oke, lanjut. Tuliskan bagaimana pernyataan hukum Archimedes berdasarkan hasil percobaan. Ada yang bisa? Mau siapa dulu? Jangan itu dulu terus. Ini saya gantian. Siapa? Alex. Berdiri anak. Yang D. FA itu apa? Daya aku Iya benar. berat lebih besar ya, lebih kecil daripada berat telur, maka gaya apung lebih kecil dari maka telurnya baik. Oh telur baik. Oke. Sedangkan kalau gaya apungnya lebih besar daripada berat telur, maka telurnya adalah telur yang busuk. Oke. Yang ini sekarang. Yang D. Iya yang D. Kalau telur yang tenggelam itu daya apungnya atau FA-nya lebih kecil daripada berat telurnya. Ya benar. Terus kalau yang terapung, daya apungnya itu lebih besar daripada berat telurnya. Oke, good. Yang sana? Iya. Yang keras? Dia tenggelam, kayak apinya lebih kecil daripada berat telur. Oke. Jika terapung, kayak api lebih besar dari berat telur. Oke, good. Jadi kalau yang tenggelam, ya apungnya harus lebih besar. Intinya begitu ya. Kalau dia terapung berarti kayak apungnya lebih besar. Kalau dia tenggelam berarti kayak apungnya lebih kecil. Untuk kesimpulan, ini dulu. Silakan, mau siapa? Lanjut, oke. Arya belum. Oke. Yang keras Arya. Kesimpulan, telur yang busuk memiliki berat yang lebih kecil daripada air. Air lebih ringan daripada berat telur. Oke. Kelompok selanjutnya yang belakang dulu. Ya. Jadi kita kesimpulan apa? Ya, tidak apa-apa. Kan pertanyaan tahu sama kamu ya. Telur yang busuk memiliki berat yang Oke, telur yang busuk memiliki berat yang lebih ringan. Makanya cara membedakannya dari beratnya, gitu ya. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Telur yang busuk memiliki berat yang lebih ringan daripada berat air. Dan Oke. telur yang baik memiliki berat yang lebih berat besar daripada air. Oke, terima kasih. Berarti kalian cara untuk membedakan antara telur busuk dan telur yang apa tadi baik itu dilihat dari gaya apungnya ya. Kalau seandainya dia itu terapung atau gaya apungnya lebih besar, maka dari dia tahu menyimpulkan bahwa itu telur yang baik. Kalau seandainya gaya apungnya itu lebih kecil atau dia tenggelam, berarti kamu menyatakan dia sebagai telur yang baik. Gitu ya? Oke. Kenapa? Hasilnya kan yang terapung buruk ya, Bis? Oh iya, tadi saya bilang apa? Baik. Oh iya, maaf. Diulang bisa. Kalau seandainya gaya apungnya besar, berarti dia terapung ya. Berarti busuk kalau baik? Busuk. Kalau seandainya gaya apungnya kecil, berarti dia tenggelam atau terapung? Tenggelam. Berarti dia baik apa busuk? Baik, pintar ya. Gampang ya. Terima kasih sudah dikoreksi. Oke. Sebentar ya. Bisa dinotasikan dalam hukum Archimedes. Kamu tadi yang kalian lakukan, ya Allah ya Rabb ya Karim ya. Yang kamu lakukan tadi itu kan telur posisi seperti ini tuh berarti bagus apa bagus? Bagus apa bagus? Bagus. Bagus apa bagus? Bagus. Karena kenapa? Karena gaya apungnya dia itu lebih kecil sehingga berat. Ini kan istilahnya kalau bisa bahasakan itu apa? Abot mana
gaya beratnya dia lebih berat sehingga dia bisa tenggelam. Itu begitu. Kalau seandainya gaya apinya lebih besar, berarti dia bisa terapung. Itu begitu. Nah, sehingga di dalam buku Archimedes itu ada istilah begini. Suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan dengan benda tersebut. Atau kita dalam notasikan FA sama dengan rho GV. Rho ini massa jenis air, G itu adalah gravitasi, V itu adalah volume zat cair. Misalnya kemarin kan sempat bilang bahwa kalau yang namanya Archimedes ataupun hidro itu sama-sama yang bekerja adalah zat cairnya, begitu ya? Sama seperti yang Miss Nisa ceritakan kemarin ketika kita belajar tentang yang tercelup sebagian, tercelup seluruhnya, atau tercelup sepertiga yang kapal selam, ingat? Kenapa kok bisa kapal selam itu bisa terapung, tenggelam, dan melayang? Ingat ya, Miss Nisa mencontohkan kepada kalian yang tenggelamnya seberapa, yang tenggelamnya sebagian, sepertiga, atau seluruhnya, sehingga dia bisa menjelajah ke lautan. Masih ingat ya? Nah, itu sebenarnya sama dengan konsep telur. Bedanya adalah kalau telur itu hanya pada yang terapung, melayang, dan tenggelam, lebih sederhana dibandingkan yang namanya kalau kita belajar mengenai yang kemarin kapal selam begitu. Ya, ini sama seperti prinsip yang kapal selam yang Miss Nisa ceritakan kemarin, yang tentang tenggelam sebagian, atau terapung sebagian, atau tercelup sebagian, itu sebenarnya sama. Kemarin kan Miss Nisa cerita ya, bahwa di bawahnya itu ada tempat untuk memasukkan air. Itulah kenapa seperti gambar yang kalian tadi lihat di pertama, itu yang terjadi adalah yang namanya koin, yang namanya telur yang dimasukkan ke dalam Tupperware itu dia nggak tenggelam karena dia terbatasi oleh udara. Sama dengan yang namanya telur tadi yang dimasukkan di kelompok ini retak atau ada bolongannya, maka ada udara yang masuk di dalamnya sehingga dia bisa terapung, sehingga hal itu menyebabkan massa jenisnya nanti akan berbeda dengan massa jenis telur yang masih posisinya bagus. Sampai di situ dipahami? Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Silakan dibuka handphonenya. Sudah dah. Keren. Kita lihat ada yang travel nggak kayak kemarin. Oke. Berarti masuk semua ya. Ada lagi deh. Nah, iya. Kenapa harus ada tanda emot-emotnya? 12 kurang 1. Oke. Sudah? Telur. Eksperimen. Oke. Lanjut. Tentang apa tadi? Tambah besar lagi nih di sini. Tambah besar, sekalian aja besarin ya. Nanti penumpul. Oke. Anak Gen Z banget ini. Ataunya pakai way, bukan pakai tapi pakai way. Kacau. Hukum Archimedes. Kenapa pakai lop-lop? Hukum Archimedes lop-lop. Hukum Archimedes lop-lop. Kurang 3.
Udah pasang panas lah masuk sama Bingung. pasaan kali. Perasaan pokoknya berubah dengan perasaan. Nah, kan? Oh, Asia. Asik. Kita nggak senang ya. Kalian tuh kalau berantem itu mesti senang, tapi setelahnya senang. Iya tuh. Oke. Udah 16. Lanjut ya, terakhir. Apa yang paling sulit? Yang kalian merasa itu sulit itu di bagian mana? Misal tahu gimana? Karena kalian biasanya sulitnya di situ. Yes, betul kan? Bukan neraca ya, neraca. Itu bukan neraca. Naraca. Naraca. Ngitungnya tuh loh biasanya kalian tuh sulitnya ngitungnya. Oh, emang boleh segala itu. Ada cuma apa? Hitungnya. Oh, Neraca. neraka. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Neraca. Tipe mis. Kan tipe. Jauh nak. Typo. Untuk konversi rumusnya kita akan pelajari lagi di pembelajaran berikutnya. Nanti kita bisa lebih jauh belajarnya atau lebih mantap belajarnya karena ini kan cuma satu jam. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Nggak ada ya. Cuma kesulitan di rumus itu tadi ya. Nanti akan kita pelajari kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu yang hari ini bisa berikan bermanfaat bagi kalian. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.